Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Sabilus Amanah, NIM 190210301113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi sekolah. Diajukan untuk memenuhi tugas kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Suatu organisasi pasti tidak akan terlepas dari yang namanya struktur organisasi, baik itu pada organisasi pemerintahan, kemasyarakatan, dan sekolah. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi, di mana dalam struktur tersebut dapat terlihat dan menjelaskan setiap tugas, peran, dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara organisasi tersebut. Lalu, apa sih struktur organisasi sekolah? Struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Selain sebagai penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari setiap komponen, pada struktur tersebut kita dapat melihat mengenai kepemimpinan seseorang yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang dipimpin. Berikut merupakan daftar atau urutan dari struktur organisasi sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah dapat diartikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu sekolah. Namun, secara garis besar, kepala sekolah merupakan seorang tenaga pendidik ataupun guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, sekaligus memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Tugas pokok dari seorang kepala sekolah yaitu bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di dalam sekolah. Secara lebih rinci akan saya tampilkan pada slide berikut ini. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah merupakan seorang tenaga pendidik ataupun guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah. Dalam membantu kepala sekolah ini, wakil kepala sekolah memiliki tugas yang mencakup beberapa bidang dan dibagi menjadi beberapa bidang pula. Yang pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu yang pertama, memahami, mengkaji, dan menguasai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan, serta masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan di sebelah kanan saya. Selanjutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang yang pertama ada menyusun program pembinaan kesiswaan, yang kedua melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, dan ketertiban, serta masih banyak lagi. Untuk lebih rincinya, saya akan paparkan di sebelah kanan saya. Selanjutnya ada Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas atau Hubungan Masyarakat. Tugas dari Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara sekolah dan komite sekolah. Yang kedua, menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan sekolah. Yang ketiga, mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian masyarakat. Contohnya seperti penyuluhan narkoba,
pendidikan seksual untuk remaja, pengenalan dunia pendidikan di perguruan tinggi, dan pengenalan dunia usaha ataupun dunia industri. Selain itu, masih ada lagi tugas dari wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah dalam bidang prasarana dan sarana. Tugas dari wakil kepala sekolah bidang prasarana dan sarana yaitu yang pertama, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengatur pengadaan dana sekolah, organisasi, papan data, kohor, atribut, label, dan lain sebagainya. Secara lebih rinci, saya akan memaparkan di sebelah kanan saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran merupakan seorang tenaga pendidik ataupun pengajar yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran pada satu ataupun dua bidang pembelajaran. Tugas dari guru mata pelajaran yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Serta masih banyak lagi tugas dari guru mata pelajaran ini yang akan saya tayangkan di sebelah kanan saya ini. Guru kelas atau wali kelas. Pada dasarnya, guru kelas memiliki perbedaan dengan guru mata pelajaran. Dilihat dari jam dan mata pelajarannya yang diampu guru kelas lebih banyak atau hampir semua pelajaran diajarkan dalam satu kelas ataupun satu rombongan belajar pada satuan pendidikan. Namun, dilihat dari fungsinya, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas keduanya sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar di kelas. Tugas pokok dari wali kelas ataupun guru kelas yaitu pengelolaan kelas. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi dana tempat duduk, papan absensi, daftar pelajaran, daftar piket, buku absensi, buku kegiatan pembelajaran, tata tertib siswa, pembuatan buku kas siswa. Lalu yang ketiga yaitu pengisian draft kumpulan nilai. Yang keempat, pembuatan catatan khusus tentang siswa. Yang kelima, pencatatan mutasi siswa. Yang keenam, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, pembagian buku laporan hasil belajar. Jadi, wali kelas ini yang lebih mengatur suatu kelas, sehingga yang memiliki wewenang lebih antara guru mata pelajaran dan guru kelas yaitu guru kelas, karena guru kelaslah yang tahu tentang kondisi kelas tersebut dan memiliki tanggung jawab juga terhadap segala aktivitas ataupun kegiatan dari siswa tersebut ataupun dari kelas tersebut. Yang kelima adalah guru BK atau bimbingan konseling. Secara garis besar, guru BK atau guru bimbingan konseling merupakan seorang tenaga pendidik ataupun guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik di sekolah. Adapun tugas pokok dari guru BK ini yaitu yang pertama, penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Secara lebih rinci sebagai berikut. Yang keenam yaitu tata usaha. Tata usaha merupakan seorang petugas sekolah yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana dalam teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi di sekolah. Tugas pokok dari tata usaha yaitu menyusun program kegiatan ketatausahaan. Yang kedua, menginventariskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan ketataan usahaan. Yang ketiga, melakukan surat menyurat, kearsipan,
kepegawaian, dan keuangan. Serta secara lebih rinci akan saya paparkan di sebelah kanan saya. Berikut daftar struktur organisasi di atas yang biasanya ada pada setiap sekolah beserta penjelasannya. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami serta dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.